nyanyi bergemar, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau Tuhan, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bersama kasih Bapa-Ku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak juga yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan 15a. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15a. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan saat ini kami boleh datang kepadamu. Ada kerinduan dalam hati kami untuk mendengarkan suaramu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, setiap kami yang boleh membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu saat ini boleh kami hayati, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menaburkan kebenaran akan firman Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih dahulu ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 15a. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu ada rasa rindu bagi kita semua ketika kita sudah lama tidak berjumpa secara langsung dalam kebaktian rumah tangga seperti yang pernah kita lakukan bersama. Ketika sudah berbakti, ada canda, tawa, dan sebagainya. Seakan-akan itu merupakan kedekatan, bukan hanya jasmania, tetapi juga kedekatan rohania. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, hal ini juga bisa tercermin dalam kehidupan keluarga sebagai keluarga yang saling mengasihi. Tentu keluarga yang saling mengasihi saya gambarkan ketika bapaknya atau ibunya mungkin dari saat ini sedang bekerja. Ketika terlambat pulang, entah itu ibu, entah itu anak-anak, menantikan orang tua atau bapak yang dikasihinya dengan harap-harap cemas. Kenapa bapak bisa terlambat pulang dari kantor atau dari pekerjaannya? Timbul pertanyaan daripada keluarga tentu saja. Kemudian saat harap-harap cemas itu tentu ada satu tindakan yang diambil. Misalnya menghubungi orang dekat yang dikasihi.
Ketika menghubungi bisa terhubung, tentu saja ada rasa bahagia dan kecemasan itu seketika hilang. Bapak Ibu, tentu bisa dirasakan sukacita ketika sudah sampai di rumah, bisa bertemu dengan keluarga. Ketika bertemu dengan keluarga, bisa menikmati apa yang disajikan di rumah, apapun itu. Kalaupun dalam bentuk sederhana sekalipun, tentu bisa dirasakan dengan sangat nikmatnya. Bapak Ibu, gambaran ini juga bisa dirasakan oleh orang tua kita yang mungkin saat ini sedang menantikan kita semua. Orang tua merindukan anak-anak ataupun cucu-cucunya di hari Natal ini mau pulang kampung misalnya. Tentu ketika sudah ada informasi dari anak atau dari cucu, saatnya Natal akan pulang kampung, ada rasa sukacita yang dirasakan oleh orang tuanya. Tetapi tentu saja ketika sudah mendekati hari H atau hari raya, orang tua juga merasakan harap-harap cemas. Sudah sampai di manakah anak-anak kami, cucu-cucu kami? Nah, saat harap-harap cemas itu, orang tua bisa saja menghubungi anak-anak atau cucu-cucunya. Tentu dengan sukacita ketika sudah ada kepastian di dalam perjalanan, mereka selamat dalam perjalanan. Saat itu orang tua tentu sudah sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut anak-anak dan cucu-cucu mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu gambaran bagi kita. Dan tentu gambaran ini sangat relevan sekali dengan apa yang sedang kita baca. Pada bacaan 2 Petrus 3, dan kalau kita lihat ke depan dari ayat 1 sampai dengan ke-16. Ayat 4 di situ menyatakan mengenai kedatangan Kristus Sang Juru Selamat. Dan ayat yang ke-10 di sini menyatakan mengenai kedatangan hari Tuhan. Tentu tujuan Rasul Petrus sangat mulia, yaitu mengingatkan bagi jemaat saat itu, jemaat di Asia Kecil, Galatia, Kapadokia, Bitinia, dan sebagainya, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin itu juga mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya terhadap jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Diingatkan bagi kita bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Tentu dengan keadaan seperti ini, banyak semestinya upaya-upaya yang kita lakukan untuk menantikan datangnya hari Tuhan. Tentu sebaliknya Bapak Ibu, ketika hidup taat pada Allah itu yang memberikan hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh
Tuhan dan juga anak-anak tentunya, bagi kita saat ini masih menjalani hidup di dunia. Bagi orang percaya akan keselamatan dituntut sadar untuk menantikan kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat bagi kita. Dan juga hari Tuhan. Tentu hal itu akan terwujud dalam kehidupan iman percaya kita. Bagi orang yang beriman, meskipun banyak tanda-tanda yang terjadi, seperti tadi kita baca di ayat yang 10, seperti adanya gempa bumi, banjir, datang sakit penyakit, kalau sekarang COVID-19 yang sedang melanda di lingkungan masyarakat kita, bangsa kita, juga bahkan bangsa di dunia. Kita hendaknya jangan takut, jangan cemas, jangan justru khawatir yang berlebihan. Sehingga dengan itu melemahkan akan fisik kita, menimbulkan keputusasaan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan ini justru inilah kesempatan bagi kita untuk sadar, untuk berpikir, berkata dan bertindak agar mencerminkan keselamatan yang dicontohkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dengan demikian bukan berarti kita untuk meremehkannya, mengecilkannya, tetapi di sini kita juga dituntut untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Karena dengan kesiapan kita, kapan saja Tuhan datang, digambarkan di sini seperti pencuri untuk menyatakan datangnya tiba-tiba, atau dengan berbagai cara yang lain yang kita tidak tahu. Kita akan sambut penuh dengan syukur dan sukacita. Jangan kita sambut dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dan inilah bagi orang yang percaya kepada Tuhan, memang inilah yang dinantikan oleh kita semua. Memang hal ini relevan sekali dengan janji Tuhan, seperti yang tertera di ayat ke-13 yang mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Maka Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dituntut untuk berupaya, berusaha seperti di ayat 14 tadi, agar kita tidak bercacat dan bernoda dan selalu damai dengan Tuhan. Itu yang dituntut bagi kita. Tentu hal itu sangat sulit rasanya, karena akan merubah perilaku yang tadinya hidup yang lama, yang penuh dengan cacat, celah, dan penuh dengan dosa, untuk kembali kepada Tuhan, untuk berbuat baik. Bapak Ibu dan juga saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita untuk merespon kesabaran Tuhan itu? Itu pertanyaan bagi kita.
Yang perlu kita lakukan sekali lagi, kita harus nyatakan dengan wujud syukur dengan cara mengubah hidup kita yang lama, yang penuh dengan cacat celah, menjadi hidup yang baru dengan berupaya agar tidak bercacat dan bernoda. Dan dengan demikian Bapak Ibu, kita harus memohon pengampunan dosa kita, bertobat kepada Tuhan, agar kita bisa senantiasa hidup kudus di dalam Tuhan. Nah, hidup kudus dalam Tuhan tentu upaya kita adalah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Selain daripada itu, hendaknya kita dituntut untuk senantiasa membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Tidak cukup itu saja, tetapi hendaknya kita harus juga dituntut menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi sudah jelas dikatakan bahwa Kristus akan datang. Hari Tuhan akan datang. Pertanyaan kita kembali, bagaimana, apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Yang perlu kita persiapkan, sekali lagi kita harus mau merubah pola hidup kita yang lama, kembali kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dengan ini kita harus yakin bahwa hari Tuhan itu pasti datang, dan kita harus siap menyambutnya. Pada Advent ketiga ini, Bapak Ibu, marilah sekali lagi kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Kristus. Selamat menantikan kehadiran Juru Selamat, dan selamat menantikan hari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu dengan baik. Kalaupun banyak kekurangan kami, Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami, menguatkan kami, dan kami menjadi paham akan maksud Tuhan bagi kami. Ubahlah kehidupan kami yang lama penuh dengan dosa, penuh dengan celah, penuh dengan noda, menjadi kehidupan yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang indah boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Meskipun ya Tuhan, kami hanya bisa mengikuti jalannya firman-Mu ini dengan live streaming, tetapi kami percaya kedekatan di antara kami dengan saudara-saudara kami, tak ubahnya kedekatan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga. Tentu banyak dengan segala pergumulan yang kami alami. Kami memohon Tuhan, kiranya kasih Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga pergumulan yang kami hadapi
boleh kami lalui dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit, apapun penyakitnya, kami memohon jamahan pertolongan Tuhan menjadikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bagi orang tua kami yang lemah tubuh di usia lansianya, kami juga memohon kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang bergumul dengan suatu pekerjaan yang dihadapi. Karena dampak COVID-19 ini, Tuhan senantiasa akan menguatkan mereka, memberikan pengharapan bagi saudara-saudara kami. Dengan kasih Tuhan, pengharapan itu nyata terjadi dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa, ya Bapa, untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ulangan semester. Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberkati, sehingga anak-anak kami mampu mengikuti ulangan yang dihadapi meskipun melalui online. Kami percaya hikmah dan pertolongan Tuhan akan menolong anak-anak kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, baik bermasyarakat di lingkungan kami. Tuhan kiranya senantiasa menolong dan memberkati kami, sehingga satu dengan yang lain kami boleh hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas semuanya ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan terkhusus GKP Smyrna Cikarang. Dengan segala pergumulan pelayanan, kami menyerahkan kepada Tuhan. Dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga kesiapan daripada panitia atau HRG yang telah berlelah untuk mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jikalau saudara-saudara kami rindu untuk pulang ke kampung halamannya, dalam persiapan, dalam perjalanan nanti sampai di tempat tujuan pun Tuhan senantiasa menolongnya. Inilah Tuhan doa kami. Tentu banyak dosa-dosa kami sehingga kami tidak bisa mengucapkan semuanya dengan sempurna. Untuk itu Tuhan, dengan kasih-Mu perkenankanlah kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.